Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ending Oshinoko adalah ending terjelek. Ya itulah yang lagi diucapin oleh kebanyakan orang akhir-akhir ini di laman Facebook. Jadi bagi lu yang belum tahu, manga Oshinoko ini baru aja tamat. Dan ending dari manga Oshinoko mungkin daripada dibilang jelek, gue bisa bilang tuh nggak sesuai ekspektasi para pembaca. Nah, karena itu banyak pembaca yang kecewa dan agak menyayangkan si Aka Akasaka sang pencipta dari Oshinoko itu dalam menentukan ending. Nah, bahkan tuh di Facebook sampai banyak yang berkonspirasi kalau ending Oshinoko ini ditentukan oleh menang atau tidaknya Aka Akasaka dalam turnamen Apex. Ya, lu nggak salah dengar. Buat lu yang nggak tahu, si Aka Akasaka ini tuh dia sering hiatus dalam pembuatan manga. Itu tuh cuman pengen ikut turnamen. Ya, gue nggak tahu ya, mungkin itu stress reliefnya dia gitu kan, ikut turnamen. Tapi sih setahu gue ikut turnamen malah makin stres ya. Nah, karena di turnamen terakhir itu dia kalah, jadi tuh fans tuh ngiranya karena dia kalah makanya manga Oshinoko tuh akhirnya bad ending. Nah, kalau seandainya dia menang, itu manga Oshinoko bisa good ending. Ya, tapi itu semua cuman konspirasi doang ya. Konspirasi dan guyonan orang-orang Facebook lah. Tapi gue nggak tahu apa jangan-jangan bener. Nah, karena gue pengen tahu apa sih yang membuat mereka kecewa tuh sampai yang bener-bener kecewa banget lah sama ending Oshinoko ini. Jadi tuh gue tuh sempet riset dan nanya teman-teman gue yang emang ngikutin manga Oshinoko ini, kenapa sih lu pada kecewa? Nah, salah satu faktornya tuh ada di ending tuh yang terkesan terburu-buru. Karena ending yang terkesan terburu-buru, banyak plot yang sebelumnya itu udah dibangun di awal, itu tuh jadi kayak kagak ada artinya dengan ending yang kayak sekarang ini gitu. Kayak hubungan antara Aqua sama Akane dan Kana itu jadi kayak nggak jelas gitu aja. Terus juga Ruby yang di awal katanya pengen jadi idol dengan jujur tanpa kebohongan seperti ibunya, tapi ujung-ujungnya ternyata dia harus berbohong juga untuk menutupi rasa kesedihannya dia itu. Jadi tuh resolusi di ending jadi kagak terpuaskan. Nah, ini pendapat gua aja ya. Kalau seandainya kita ngebahas soal manga yang endingnya terburu-buru, itu sebenarnya tuh kalau lu yang udah sering baca manga, itu tuh emang sering terjadi ya. Kalau gua tuh bilangnya tuh dulu di kapak namanya. Nah, tapi biasanya manga-manga yang kena kapak itu tuh manga-manga yang punya ratingnya itu udah mulai turun atau bisa dibilang udah wajib mulai jelek lah. Nah, tapi kan masalahnya ini Oshinoko kita tahu sendiri. Ini tuh manganya tuh nggak bisa kita bilang jelek gitu. Bahkan setiap kali ada chapter yang keluar yang sekiranya plotnya itu bagus, jadi pembahasan di mana-mana. Nah, tapi Oshinoko nih kenapa gitu loh bisa kena di kapak? Apa mungkin karena si Aka Akasakanya ini mau mulai project baru kan, seperti yang kita tahu dia mau buat manga baru, makanya dia kayak secara disengaja ngeburu-buru Oshinoko ini supaya tamat. Kalau misalnya kita lagi ngomongin masalah manga yang tamat itu secara terburu-buru, gue dulu juga sempat kesel sama endingnya Shokugeki no Soma. Jadi kalau misalnya bagi lu yang ngikutin Shokugeki no Soma bener-bener pas lagi ongoing, itu tuh endingnya cuman Soma baru mau duel sama Erina buat menangin kompetisi dari Blue. Siapa yang menang tuh kita nggak tahu. Apakah yang menang Soma atau yang menang Erina itu nggak tahu. Kan waktu itu kan kita nggak tahu kalau bakal ada beberapa chapter tambahan buat ngelengkapin cerita-cerita yang kurang di sebelumnya gitu kan. Nah, cuman ketika selanjutnya keluar chapter-chapter tambahan yang dijelasin di situ yang menang Blue-nya siapa, terus selanjutnya tuh si Soma itu ngapain abis kompetisi itu, gue jadi oh ya udah, rasa kekecewaan gue tuh waktu itu udah hilang. Nah, tapi kalau Oshinoko tuh susah gitu. Kalau misalnya abis tamat nih terus dibuat chapter-chapter lanjutan buat ngejelasin hal-hal yang kurang waktu di sebelum-sebelumnya gitu kan, kayak chapter-chapter tambahan lah. Biasanya orang bilangnya chapter spesial gitu. Ini susah karena tuh Aquanya tuh udah meninggal, dan Aqua meninggal ini adalah salah satu yang buat fans kecewa juga ya kan. Yang buat kenapa kecewanya itu makin besar ya karena si Aquanya ini meninggal, yang dimana Aqua ini salah satu MC dari Oshinoko. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada chapter tambahan buat ngejelasin semuanya, orang Aquanya udah meninggal, masa tiba-tiba datang Kabuto terus nge-edu Tensei Aqua, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya udah, endingnya ya udah begini, nggak bisa diapa-apain lagi kayaknya. Tapi gue nggak tahu ya, siapa tahu ntar tiba-tiba ada chapter spesial gitu kan yang ngejelasin sesuatu, ya gue nggak tahu. Dan juga banyak yang beranggapan kalau seandainya pembalasan dendam Aqua ke Kamiki ini harusnya tuh bisa dilakuin dengan cara lain. Misal ya, bisa kayak si Aqua ngelaporin si Kamiki ini ke polisi, karena Kamiki ini kan punya banyak kasus berat yang kalau seandainya kasus ini diselidikin, nah Kamiki itu bisa ditangkap terus dijatuhi hukuman yang bisa ngebuat si Kamiki ini meninggal gitu tanpa membuat Aqua kehilangan nyawanya. Itu menurut para fans. Dan menurut gua kenapa orang-orang pada kecewa ya karena mungkin ekspektasi mereka ya ketika baca manga Oshinoko itu tuh endingnya tuh bakal jadi ending yang good ending lah, mereka hidup bahagia ya, Aqua sama Ruby hidup dan
dan berhasil mewujudkan impiannya masing-masing. Terus Aqua juga hubungannya dengan Akane dan Kana juga berjalan lancar-lancar saja. Tapi masalahnya Aka Akasaka tidak meridhoi hal itu ya. Dia lebih memilih menghilangkan nyawa Aqua daripada melihat Aqua sama Ruby hidup dengan bahagia. Tapi kalau gue sendiri, gue nggak masalah sama ending Oshinoko. Kenapa? Ya karena dari awal udah tragedi gitu. Kalau misalnya endingnya mau tragedi ya emang dari awal udah tragedi. Ya kagak tragedi dari mana? Sekarang plot awalnya aja ada idol terkenal tiba-tiba hamil anak kembar. Terus pas anaknya masih kecil dia diserang sama fansnya sampai meninggal. Itu kurang tragedi apa gitu. Padahal nih si Ai itu tuh salah satu karakter yang waifuable banget gak sih? Bahkan dia dibunuh di awal aja itu masih banyak yang ngewaifuin Ai. Ya tapi mau bagaimana lagi kan? Kematian Ai itu adalah salah satu plot penting dari jalannya cerita Oshinoko. Cuman kalau seandainya orang itu banyak yang kecewa sama ending Oshinoko, berarti Aka Akasaka ini tuh berhasil nge-twist ending Oshinoko dari pikiran para pembaca gitu. Ya cuman kan masalahnya nge-twist ending itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebenarnya nih kasus Oshinoko ini itu tuh sama kayak Hataraku Mo Sama. Kalau misalnya lu yang tahu, Hataraku Mo Sama tuh dia waktu light novelnya itu keluar volume terakhir, itu tuh dihujat, autornya tuh dihujat sama yang baca. Nah kasusnya tuh sama Oshinoko. Sebelum-sebelumnya nih orang biasa aja, terus pas endingnya keluar langsung ngehujat autornya gitu kan. Dan kata-katanya tuh serupa kayak waktu itu autor dari Hataraku Mo Sama mau ngeluarin novel terbaru. Terus orang yang pada komen, gua nggak bakal ngikutin novel lu lagi, mendingan lu mati aja. Kayak gitu juga sama kan. Waktu si Aka Akasaka ngumumin kalau dia bakal ada project manga baru, kan komennya juga gitu. Gua nggak bakal percaya lu lagi, gua nggak bakal ngikutin cerita dari manga lu lagi. Kan juga banyak yang kayak gitu, hampir sama kan, serupa. Nah jadi menurut gua twistnya Oshinoko ini itu termasuk twist yang gagal karena para fans tuh kecewa sama endingnya. Nah kalau twist yang berhasil itu menurut gua tuh Guilty Crown. Ya gua mohon maaf bagi lu semua yang belum nonton Guilty Crown karena ini bakal jadi spoiler berat. Jadi ending Guilty Crown itu kan tadinya si MC mau ngorbanin diri bareng sama Inori. Cuman tiba-tiba tuh Inorinya doang yang ngorbanin diri, MC-nya mah selamat. Itu tuh waktu pas awal gua tahu MC-nya bakal ngorbanin diri sama Inori, gua tuh santai aja kayak wah ya nih bagus nih, mendingan ngorbanin diri sama Inori gitu kan. Cuman pas tiba-tiba Inorinya yang mau ngorbanin diri sendiri terus ngebiarin MC-nya selamat, itu tuh yang ngebuat cerita Guilty Crown itu tuh jadi sedih. Apalagi ditambah yang adegan terakhir di taman si MC ngedengerin musik, terus ada gambaran Inorinya meluk dari belakang. Itu kan bikin feel-nya tuh makin berasa gitu. Dan gue nggak tahu apakah gue aneh apa enggak. Walaupun ending dari Guilty Crown itu sad ending, Inorinya harus berkorban demi semua hal itu. Cuman gue merasa puas dengan endingnya, tidak ada rasa kecewa yang kayak wah harusnya Inori hidup nih atau apa nih gitu. Kagak ada gitu. Gue puas ending kayak gitu. Beda kayak gue pas nonton Darling in the Franxx. Pas gue nonton Darling in the Franxx, pas di ending tuh kayaknya bagusan manganya deh. Tapi mau gimana endingnya itu tuh 100% berarti keputusan dari Aka Akasaka. Walaupun misalnya nih pas dia mau ngeluarin chapter terakhir terus ada kayak asistensi gitu dari editornya bilang lu yakin nih mau ngeluarin ending kayak gini, ntar lu bakal dihujat loh sama fans. Ya mau gimana keputusannya itu ya balik lagi ke Aka Akasaka. Berarti menurut Aka Akasaka ending Oshinoko yang seperti ini itu udah ending yang paling bagus. Cuman nih satu pesan gua buat lu semua, kalau lu lagi buat manga jangan ikut turnamen Apex. Apalagi pas ikut turnamen lu kalah, ntar lu malah buat cerita yang dimana endingnya itu salah satu MC-nya tuh meninggal. Udah dibela-belain nunggu dia hiastus buat ikut turnamen, pas balik dari hiastusnya malah bikin ending yang wadidaw ya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian tim yang kecewa dengan ending Oshinoko atau kalian itu tim yang kayak gua yang ya udah gitu, emang ending Oshinoko kayak gini mau diapain lagi gitu? Coba kok.